Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat berjumpa kembali di On One Channel. Kali ini On One Channel akan sedikit berbagi tentang pembuatan safety tank anti penuh, anti luber. Ya, kebetulan saya sedang membuat safety tank guys. Oke, kita lanjut ke TKP. Oke guys, inilah safety tanknya yang sedang saya buat. Nah, untuk panjang safety tank dari sini ke sebelah sana, ya, dari ujung bata ke ujung bata itu 3,6 meter. Kemudian untuk lebarnya, nah ini 1,2 meter. Nah, setelah dikasih bata seperti ini, nah ini untuk ukuran ruang 1, lebarnya menjadi 1 meter, kemudian panjangnya menjadi 1,2 meter karena terambil sama tebal bata. Nah, kemudian untuk ruang 2 ini ukurannya menjadi 1 meter kali 1 meter, ruang 3 juga sebelah sini 1 meter kali 1 meter. Oke guys, itu tentang ukurannya. Jadi untuk panjangnya keseluruhan 3,6 meter, kemudian lebar 1,2 meter. Nah, sedangkan kedalamannya nah itu 1,5 meter. Jadi kedalamannya 1,5 meter. Oke guys, kenapa saya buat menjadi 3 ruangan untuk safety tank ini? Jadi untuk yang ruang pertama ini adalah untuk penampungan yang keluar dari kloset ya guys ya. Nah, ini adalah ada pipa yang keluar dari kloset, jadi masuk ke sini. Kemudian airnya nanti yang dari ruang 1 itu masuk ke ruang 2 yang ada di bawah sana. Ini kebetulan musim hujan, jadi ada genangan air ini, ada air susu dari bawah ini. Ini ruang 2. Nah, di ruang 2 ini adalah tempat penjernihan air ya guys ya. Nah, di sini air sudah mulai jernih dihancurkan oleh mikroba. Setelah di sini air mulai jernih, dia akan masuk ke ruang 3. Nah, di sini ada ruang 3. Nah, ruang 3 ini adalah ruang untuk serapan air yang sudah mulai jernih dan tidak berbau. Nah, jadi nanti dari lubang 2 ini masuk ke ruang 3. Nah, ruang 3 ini baru disebarkan ke tanah ya guys ya. Nah, di sini ada pipa untuk serapan air yang sudah jernih dan tidak berbau. Nah, oke guys, untuk ruang 1 ya, untuk ruang 1 di sana, kemudian ruang 2 ini akan kita plester dindingnya ya. Dindingnya kita plester, begitu pula untuk ruang 3 kita plester dindingnya. Nah, tapi untuk bagian bawahnya yang diplester atau dicor itu hanya ruang 1 dan ruang 2. Nah, sedangkan untuk ruang 3 nah ini tidak dicor ya. Nah, jadi ruang 3 ini tidak dicor biar nanti air bisa meresap ke bawah. Selain air nanti meresap ke 2 lubang tadi ya, 2 lubang pipa resapannya. Oke guys, sehingga nanti ya untuk safety tank ini dijamin ya, dijamin tidak akan pernah penuh. Karena di ruang 1 dihancurkan, kemudian cairannya nanti masuk ruang 2. Di sini juga diproses oleh mikroba-mikroba sehingga tidak berbau dan sudah berupa air yang mulai jernih. Masuk ke ruang 3 ini sudah berupa air jernih dan kemudian disebarkan ke tanah. Oke guys, itulah proses atau kinerja dari safety tank ini ya guys ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah dalam pemasangan pipa ya guys ya.
Nah, jadi pipa dari kloset itu tingginya sekitar 15 cm dari atas. Kemudian dari kamar satu ini masuk ke lubang di dasar ya, yang ukurannya 20 kali 30 cm. Jadi panjangnya itu 30 cm, kemudian tingginya 20 cm. Kemudian untuk pipa yang kedua ini harus lebih rendah dari pipa yang pertama. Jadi kalau pipa pertama ini tinggi dari atas diukur 15 cm, maka yang pipa kedua ini untuk mengalirkan dari ruang 2 ke ruang 3 adalah 30 cm. Jadi lebih rendah 15 cm. Nah, kemudian untuk pipa resapan yang ada di sana itu, nah itu juga harus lebih rendah dari pipa ruang 2 ke ruang 3 ini. Nah, jadi yang ini 30 cm diukur dari atas, maka yang itu 45 cm diukur dari atas. Jadi lebih rendah lagi. Nah, jadi aliran air dari ruang 1 itu nanti masuk ke lubang yang di dasar, kemudian naik ke atas, masuk ke pipa yang di sini ya. Kemudian masuk ke ruang 3 dan disebarkan ke tanah melalui pipa resapan. Jadi air dari ruang 1 sampai ruang 3 ini alirannya lancar kalau dibuat tingginya berbeda. Oke guys, kemudian nanti untuk bagian atasnya ini akan kita cor ya, akan kita cor menggunakan rangka besi agar tidak ambruk dan tahan lama. Oke guys, ini lagi proses pengacian. Nah, itu lubangnya ya guys ya, dari ruang 1, kemudian ini ruang 2, kemudian itu ruang 3. Udah siap untuk dicor. Nah, ini untuk lubang penyedotan tinja, barangkali suatu saat penuh ya. Kemudian ruang 2 itu dikasih untuk pembuangan gas. Oke guys, inilah septic tank yang sudah dicor ya, yang sudah saya cor. Ini adalah tutup dari lubang untuk penyedotan tinja ya guys. Nah, kemudian yang itu adalah pipa untuk pembuangan gas dari dalam septic tank. Nah, untuk pembuangan gas ini dari ruang yang kedua, sedangkan untuk penyedotan tinja ini dari ruang 1. Oke guys, demikianlah tadi tutorial cara pembuatan septic tank yang anti penuh, anti luber, dan anti ambruk. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe channelnya agar saya lebih semangat lagi di dalam membuat video-video berikutnya. Oke guys, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.